Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Balik lagi di Fitria YouTube. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk share dulu ke teman-teman kalian. Karena apa? Karena satu ilmu yang kalian bagikan akan menjadi amal jariah untuk kalian jika kalian membagikannya dan orang itu mengamalkannya. Kalian tahu amal jariah? Ya, amal yang tiada putusnya. Walaupun kalian sudah meninggal, tapi jika orang itu terus mengamalkan apa yang kalian bagikan, itu akan pahalanya akan mengalir kepada kalian gitu, walaupun kalian udah meninggal gitu. Jadi jangan lupa share dulu ke teman-teman kalian. Jadi di video kali ini Fitri akan membahas tentang sholawat Al-Fatih yang bisa bertemu atau bermimpi dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini aku bakal ngasih tahu gimana tata cara yang diajarkan para ulama supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dijelaskan bahwasannya siapa yang melihatku dalam mimpinya, dia benar-benar melihatku, karena setan tidak mampu menyerupai rupaku gitu. Nah, itu yang diriwayatkan dalam hadis. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman. Jadi jika ada orang yang bermimpi bertemu Rasulullah, mereka melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mereka mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, Nabi Muhammad Shallallahu gitu. Kalau nih, misalkan ada yang kayak gini, ada yang beberapa orang yang berkata katanya saya melihat Rasulullah tapi saya tidak mendengar suara Rasulullah, dan tapi saya juga tidak melihat Rasulullah. Jadi dia itu berkata bahwasanya dia melihat hanya cahayanya saja gitu. Dan itu yang patut dipertanyakan gitu. Nah, yang dijelaskan dalam hadis ini adalah melihat rupa gitu. Berarti melihat rupa itu melihat wajah Rasulullah atau mendengar suara Rasulullah gitu, teman-teman. Nah, Imam Nawawi juga berkata, barang siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpinya adalah salah satu kegembiraan gitu, kegembiraan yang luhur, berita gembira gitu yang agung. Allah itu mengkhususkan hal ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah gitu. Jadi tidak hanya ya orang-orang maupun orang soleh maupun orang yang tidak soleh gitu. Nah, salah satu risalah berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satunya dengan membaca sholawat Al-Fatih atau sholawat Fatih, teman-teman. Nah, aku bacain dulu sholawat Al-Fatihnya. Mungkin di sini ada yang belum tahu sholawat Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqo qadarihi wa miqdarihil adim. Kurang lebih artinya seperti ini. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pembuka apa yang tertutup, yang menutupi apa yang terdahulu, dan yang memberikan jalan yang lurus. Kurang lebih artinya seperti itu, teman-teman. Nah, diriwayatkan juga dalam hadis gitu, barang siapa yang membaca sebanyak 1.000 kali pada malam Kamis, pada malam Jumat, dan pada malam Senin, itu akan bertemu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi kita gitu, teman-teman. Nah, dan gimana sih cara pembacaan sholawat Al-Fatih ini, tata caranya gitu. Nah, ini yang dianjurkan para ulama gitu. Nah, jadi dianjurkan sebelum kalian membaca sholawat Al-Fatih ini, kalian harus sholat dulu 4 rakaat, teman-teman. Nah, jadi dianjurkan ketika kalian rakaat pertama, ketika habis Al-Fatihah, kalian membacakan surat Al-Qad gitu. Bacakan surat Al-Qad sebanyak 3 kali, teman-teman. Nah, oke, untuk rakaat yang kedua, kalian dianjurkan untuk membaca surat Al-Zazalah sama sebanyak 3 kali juga. Untuk rakaat yang ketiga, kalian dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun
kafirun, ya sebanyak 3 kali teman-teman. Nah, untuk rakaat yang keempat kalian membaca surat Al-Alaq dan Anas sama sebanyak 3 kali teman-teman. Dan ini juga dianjurkan para ulama, jadi kalian ketika membacakan sholawat itu kalian membakar dupa atau kayu gaharu teman-teman. Hal yang penting gitu dalam melakukan ibadah ini seperti yang dicontohkan para ulama-ulama kita terdahulu adalah dengan menumbuhkan gitu suatu kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dengan kecintaan ini membuat hubungan spiritual itu lebih dekat gitu teman-teman. Nah, segitu aja teman-teman tata cara bermimpi Rasulullah, ajaran para ulama dengan menggunakan sholawat Al-Fatih. Segitu aja videonya, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.